Ya, silakan Bu Titin. Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Kartini, panggilan saya Titin. Bapak Ibu, senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama, dan pagi hari ini saya akan menyapa selamat pagi terus. Kenapa? Ini malam-malam itu sudah gelap kok disapa selamat pagi. Iya Bapak Ibu, supaya kita memiliki antusias seperti halnya di pagi hari dan kita akan memulai aktivitas secara antusias dan kita bisa memulainya dengan antusias seperti halnya di pagi hari. Oke Bapak Ibu, acara pagi hari ini saya sangat senang sekali bersyukur bisa bersama-sama di acara ini, dan yang berkenan untuk membuka videonya enggak apa-apa supaya kita saling berkenalan walaupun ini virtual, kita saling akrab. Oke Bapak Ibu, untuk memperlancar acara ini supaya Tuhan, supaya Allah memberkahi apa yang kita lakukan, mari kita sejenak menundukkan kepala kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak Ibu, hari ini saya merasa luar biasa bisa bersama-sama dengan dua orang yang nanti akan berbincang-bincang bersama kita. Karena pagi hari ini ada dua orang yang sangat luar biasa, bersama beliaulah saya bisa belajar. Jadi ada Bu Yeni Ong, beliau ini adalah salah satu pemilik kantor Sidoarjo. Ya, jadi kalau yang melayani kita semua saat kita mau mengkonsumsi satu produk yang luar biasa adalah pemiliknya adalah beliau. Nah, dan beliau ini memulai bisnis ini dari profesional kerja di satu perguruan tinggi swasta ternama di Surabaya. Dan beliau adalah orang yang humble, rendah hati, sehingga beliau mau menjadi founder Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Kota Batu, Malang. Dan beliau juga hari ini akan berbagi bersama-sama dengan kita. Selamat pagi, Bu Yani Ong. Selamat pagi, Bu Titin. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Pagi. Dan yang kedua, kita juga akan bersama-sama dengan seorang yang sangat luar biasa, karena beliaulah saya juga berada di sini. Jadi ini adalah seorang dokter cantik. Beliau adalah seorang yang periang, karena dengan kerendahan hatinya, hari ini beliau juga mau menjalankan bisnis High Desert dengan peringkat juga yang sangat luar biasa. Kemudian juga hari ini beliau juga sudah menjadi founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Dengan kerendahan hati dua orang yang sangat luar biasa inilah jadi bisa mau menjadi bagian dari sekolah gratis SMA Selamat Pagi Indonesia. Tidak berlama-lama karena saya sudah penasaran apa yang akan di-sharing-kan. Kita tahu ya bahwa tadi kita akan ngobrol tentang yang namanya lambung. Nah, ternyata lambung itu adalah satu masalah yang kita tidak boleh abaikan. Artinya apa? Ternyata beberapa penyakit yang lain itu berawal dari lambung. Nah, Bapak Ibu, ternyata penyakit lambung ini juga yang membuat penyakit lambung itu terjadi itu karena apa? Nah, ini kita akan bersama-sama belajar dengan seorang yang luar biasa, dan kita sambut Eksekutif Diamond Indonesia, Bu Yeni Ong. Silahkan Bu Yeni. Mic-nya Bu Ong. Mic-nya. Oh ya, ya. Selamat pagi. Terima kasih Bu Titin untuk perkenalannya dan selamat pagi teman-teman ya. Hari ini kita spesial karena kita diundang bersama-sama untuk membuka kamera ya, biar lebih akrab karena memang kita mau buat sarasehan biar hangat. Di tempat saya di Sidoarjo ini lagi gerimis, hujan-hujan mesra gitu ya. Nah, gini nih, saya itu mungkin Anda bingung loh, katanya sakit masalah lambung kok yang ngomong kok bukan lambung begitu ya, bukan dokternya. Ini memang saya memang minta karena saya juga setengahnya ini mau curhat sama dokter Endang ini loh, bahwa 2 bulan terakhir ini banyak sekali orang itu yang bertanya kepada saya. Dan semua itu ujung-ujungnya itu adalah masalah lambung. Yang lambungnya beginilah, yang lambungnya begitulah, seperti itu. Sehingga ya kalau tadi Bu Titin memperkenalkan saya sebagai pemilik center, salah satu di Sidoarjo ini,
stok madu dan enzim mineral yang khusus untuk lambung itu paling banyak habis gitu ya. Seperti itu. Oke, nah apa sih yang disampaikan oleh teman-teman itu? Karena mereka ini mengatakan masalah lambung itu membuat limbung, gitu ya. Dalam arti kata pekerjaan jadinya tidak beres, kemudian ya kalau sudah tidak beres pekerjaannya juga konsekuensinya juga macam-macam, gitu kan? Kemudian tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Nah, ini nih hal-hal yang saya mau sharekan. Saya ganti nih ke teman-teman ya. Gantian biar teman-teman juga tahu apa nih yang membuat saya jadi limbung atau teman-teman yang lain. Sebentar saya share. Sudah ya? Tunggu ya teman-teman. Maklum. Oke, ya. Sudah? Sip, rekan share-nya. Ya, jadi yang selalu datang ke saya beberapa ya 2 bulan terakhir ini adalah seperti ini nih. Ya, banyak yang membahas ya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID ini, banyak yang ngomong ya pasti seputar COVID dan mereka menyajikan fakta-fakta ini. Ada berapa banyak perusahaan yang tutup, kemudian hotel ya tidak hanya perusahaan aja tapi spesifik ke arah hotel dan restoran, juga jumlah kerugiannya seperti itu. Ada teman-teman saya juga yang bekerja di hotel dan ada yang juga mensuplai hotel-hotel untuk beberapa bahan makanan ya atau juga tisu dan sebagainya. Dan rekan-rekan saya ini juga merasakan mulai begitu ya bahwa hal-hal ini penurunan omset dan sebagainya itu membuat mereka juga mulai naik asam lambungnya. Nah, yang terakhir ini tanggal 13 November kemarin ini satu berita yang tidak enak ya. Di sini ada satu gambar yang saya potong karena di berita ini kalau Bapak Ibu nanti searching di Google ya akan lebih lengkap ada gambarnya. Sengaja saya potong karena gambar yang saya potong itu adalah gambar hutan. Ya, hutan namanya itu Aokigahara di Jepang yang terkenal tempat favorit untuk melakukan ini ya, jalan pintas. Ya, dan di sini nih kalau saya perhatikan berita ini yang buat saya lebih miris adalah ternyata kasus yang itu terbanyak adalah dilakukan oleh para perempuan. Saya membayangkan, saya juga seorang istri dan seorang ibu ya, seorang wanita juga di sini nih saya bisa membayangkan bagaimana gundah gulanya hati kita ya. Kita itu bisa ya limbun dan sebagainya. Saat mungkin kita mendengar bahwa suami kita atau saudara kita, baik perempuan maupun laki-laki, yang perusahaannya sudah mengalami mulai ada lampu kuning dan sebagainya. Ya, terutama bagi ibu rumah tangga, saya bisa membayangkan kalau seandainya saya itu hanya di rumah saja, saya bisa membayangkan bagaimana galaunya hati ini saat pelan-pelan atau semakin banyak berita-berita tentang perusahaan-perusahaan yang mulai mengalami penurunan. Dan bahkan akhir hari ini ya, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian juga pasti mendengar tentang demo-demo yang marak. Hari ini pagi ini tadi pagi juga di Surabaya ada lagi kan demo besar-besaran menentang ya hukum yang baru tentang cipta karya itu. Nah, hal itu juga memicu ya. Di berita ini terlihat bahwa apa namanya? Kejadian ini meningkat terus sampai Oktober kemarin itu jumlahnya selalu meningkat. Lagi-lagi wanita yang terdampak itu, ya. Nah, kemudian terbaru tanggal hari ini Rabu 18 November bahwa bertambah kasusnya jumlah COVID. Jadi satu sisi mungkin ada berita baik, ya kita mengharapkan berita baik. Tetapi ternyata juga kasus COVID ini terus bertambah. Mungkin nanti Bu Dr. Endang bisa menambahkan lebih jelasnya. Dan juga di sini yang membuat saya lebih naik lagi asam lambung adalah berita ini jam 10 tadi bahwa angka kesembuhan itu melambat dalam 4 minggu berturut-turut. Ya, jadi saya bisa membayangkan ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita itu terpaksa
mengalami satu kondisi yang teman-teman bilang itu ya, walaupun diperlunak ya, kita tuh jadi seperti di penjara rumah. Alam pikiran kita itu juga mengalami fakta-fakta yang membuat kita itu harus berpikir terus dan berpikir ulang. Ya, apalagi ditambah kondisi kesehatan ini yang ya seperti ini. Jadi ya terus terang saja saya bisa memahami bahwa kalau kita hanya tergantung kepada satu sumber penghasilan, saya bisa merasakan bahwa ya memang kecemasan dan itu juga mempengaruhi hal yang lainnya. Nah, ini saya makanya mau bertanya kepada Dr. Endang ini. Apakah benar-benar signifikan sih kecemasan dan sebagainya itu mempengaruhi ke sini nih? Seperti itu. Karena ya kenyataannya hadapi seperti itu ya. Belum lagi fakta terakhir. Ya. Ini yang saya alami sekitar 10 tahun yang lalu, ya. Tahun 2008, 12 tahun yang lalu seperti itu ya, saat saya juga mengalami resesi ekonomi, suami juga mengalami ancaman kondisi seperti ini. Dan saat ini adalah kondisi global. Siapkah saya atau siapkah rekan-rekan saudara-saudara kita bila menghadapi seperti ini? Ya. Nah, itu sih yang sebenarnya saya jadinya mau baper nih, mau sama rekan-rekan juga sama Dr. Endang. Gimana nih, Dok? Mungkin bisa membantu dari sisi kesehatannya untuk mencegah atau menanggulangi dari sisi kesehatannya, Dok, ketahanannya, Dok. Kok ketawanya merdu gitu? Maksudnya tuh ada hubungannya enggak gitu pertanyaannya Bu Om dengan lambung. Iya, dengan lambung itu loh. Soalnya keluhannya semuanya ke situ, Dok. Teman-teman ini mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh nanti angkat tangan terus juga dibuka mic-nya atau mungkin mau ketik di kolom chat, silahkan. Oke, lanjut Dokter Endang. Oke, ya ini pertanyaan yang gampang-gampang susah ini dari Bu Om. Apa susah-susah gampang ya? Ini gantian, Dok. Saya ditanyain, saya ganti kepada ahlinya nih, saya tanya ini. Ya, memang kondisi stres itu bisa jadi juga salah satu pemicu ya, salah satu pemicu untuk jadi masalah gangguan di lambung, apalagi kalau sebelumnya memang sudah ada gangguan lambung seperti itu. Nah, oke, karena Bu Ong tanya seperti itu, saya kebetulan ada slide juga, saya akan coba sharingkan seperti apa sih kondisi lambung ini, gangguan-gangguan seperti apa, dan bagaimana ini bisa memicu kondisi kesehatan yang lainnya ya, termasuk penyebabnya apa aja. Nanti coba saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sebentar ya. Sebentar belum ya? Oke, sebentar. Mohon maaf, agak lambat dikit ya. Ini internet saya kayaknya. Halo? Apakah sudah masuk? Sudah, Dok. Sudah masuk, Dok. Oke. Sebentar ya, saya besarkan dulu. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu, kalau kita lihat yang ada di layar, ini adalah gambar dari pencernaan kita ya, mulai dari mulut, masuk, makanan yang kita makan, kemudian masuk ke dalam tenggorokan ya, kerongkongan di sini, dan kemudian masuk di lambung. Di lambung ini nanti kemudian akan dihancurkan, dilumatkan untuk kemudian masuk ke usus halus ya, untuk diserap seperti itu. Nah, lambung ini kalau dibesarkan seperti yang di kanan ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, di antara lambung ini ada dua katup ya, katup esophageal sphincter sama pylori sphincter ya, seperti itu. Oke, nah banyak sekali gangguan yang biasanya muncul ya
yang berkaitan dengan lambung ya, ada macam-macam, ada yang namanya gastritis atau peradangan pada lambung atau GERD, ini juga jadi trending topik juga ya. Kemudian ada tukak lambung atau luka pada lambung, kemudian ada kanker lambung, dispepsia maupun gastroparesis. Tapi pada pagi hari ini nanti kita akan bahas yang lebih ini ya, lebih banyak sering dialami ya, yaitu apa? Gastritis salah satunya ya. Kalau kita lihat di sini, di gambar ini kita lihat yang di sebelah kiri itu adalah gambar lambung kita yang sehat, harusnya seperti ini ya. Sementara gastritis itu kondisinya seperti apa sih? Kalau dibuka lambungnya ini di bagian dalam ini jadi meradang, memerah seperti ini ya. Jadi ini yang dinamakan radang lambung atau gastritis seperti itu ya. Biasanya ini akan mulai kerasa timbul rasa nyeri, mual seperti itu ya, karena memang ada gangguan di dalam lambung seperti itu ya. Oke. Nah, apa aja sih gejalanya ya kalau kita mungkin Bapak Ibu merasakan salah satu atau sebagian atau hampir semua gejala yang ada di sini, bisa jadi memang Bapak Ibu curiga ada mengalami gangguan di lambungnya atau di mahnya ya. Mungkin mulai kerasa ada perutnya kok kembung ya Dok, rasanya tuh kok apa ya, dipegang tuh kayak bung-bung-bung gitu ya. Perut kembung ini memang salah satu ciri dari gangguan mah ya, di mana di dalamnya ini banyak sekali udara seperti itu ya. Termasuk juga mual ya, rasanya mual baik itu sebelum makan ataupun sesudah makan tetap kerasa mual. Kemudian sering bersendawa kalau bahasa Jawanya gelegean ya. Kalau bahasa yang lain saya kurang paham ya, bahasa Indonesia bersendawa ya untuk keluarkan gas seperti itu. Nah, kemudian juga biasanya muncul rasa nyeri di ulu hati atau dada ya, biasanya seperti itu ya, rasanya sakit gitu kan. Kemudian juga kadang juga pada kondisi yang cukup berat juga bisa muntah dan tidak nafsu makan, biasanya juga muncul seperti itu ya. Kenapa tidak nafsu makan ya? Karena rasanya perutnya udah kenyang, sudah makan sedikit rasanya sudah penuh gitu kan ya. Jadi mau diisi lagi sudah nggak enak gitu. Jadi nggak nafsu makan. Kenapa? Karena bisa terdorong sama gasnya itu atau juga karena nyerinya karena ada radang tadi yang saya sampaikan di depan. Nah, oke, apa sih yang menyebabkan gastritis atau penyakit mah ini ya? Kalau untuk radangnya itu biasanya infeksi dari Helicobacter pylori atau pertambahan usia juga bisa menjadi pengaruh ya. Konsumsi alkohol jelas ya, kalau alkohol ini karena bisa mengiritasi lambung atau melukai ini ya, perih karena memang ya. Kemudian terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri, apapun mereknya ya, obat pereda nyeri ini karena memang efek sampingnya gangguan di lambungnya ya, menyebabkan iritasi pada lambung ataupun juga penyakit autoimun seperti itu. Nah, kuman Helicobacter pylori ini apabila masuk ke dalam lambung kita, ini memang bisa merusak lambung ya. Tapi ini lucu gambarnya di sini. Tapi ini nakal. Ya, sebenarnya asam lambung, jadi di dalam lambung kita ini itu sebenarnya sudah ada produksi asam lambung ya untuk meremas ya atau melumatkan makanan gitu kan ya. Dan itu bakteri-bakteri kuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini sebenarnya juga sudah bisa dibunuh dengan yang namanya asam lambung. Tapi yang namanya kuman Helicobacter pylori ini nakal, dia nggak mati kena asam lambung. Nah, akhirnya dia bisa berkembang di sini dan bisa melukai lambung. Nah, ini yang membuat juga salah satu penyebab dari adanya gangguan lambung seperti itu. Ya, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya kalau supaya terhindar dari kuman Helicobacter yang pasti jaga kebersihan ya, cuci tangan sebelum makan seperti itu. Ya, pokoknya intinya jangan sampai ada kuman ini ikut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian bagaimana dengan GERD? GERD ini juga salah satu kondisi masalah lambung yang sering jadi perbincangan juga. Nah, kalau tadi mah gastritis tadi kaitannya dengan adanya peradangan di lambung. Nah, kalau GERD ini kaitannya dengan ini. Tadi kan di lambung ini kan ada dua katup ya, ada dua sphincter yang bagian atas sama bagian bawah. Nah, dalam kondisi normal, ketika ini makan, diisi makanan, kemudian ada penuh ya, nah harusnya katup ini nutup. Nah, pada kondisi GERD, ya katup yang bagian atas ini nggak bisa nutup. Itu yang membuat akhirnya asam lambung yang ada di lambung yang memang berfungsi untuk mencerna makanan ini jadi kembali.
atau reflux bahasanya seperti itu. Kembali kemana? Kembali ke kerongkongan. Jadi biasanya rasanya kayak ada rasa pahit kayak gitu di dalam mulut ini ya, nggak enak gitu. Nah itu biasanya karena ada asam lambung yang kembali, itu menjadi salah satu ciri dari GERD juga seperti itu ya. Jadi harusnya kondisinya dari makanan yang masuk, kemudian dicerna di sini, dilumatkan di sini, kemudian masuk ke dalam usus. Nah kondisinya ini bisa kembali ke atas karena katupnya yang di atas ini yang jadi masalah. Nggak bisa nutup dengan sempurna seperti itu. Nah, apa saja sih faktor risiko dari GERD? Nah, ini mungkin yang disampaikan Bu Ong tadi ya. Stres ini juga jadi salah satu pemicunya. Kenapa? Karena kalau kondisi stres itu secara alami tubuh kita itu akan membentuk atau memproduksi cairan lambung tadi ya. Jadi asam lambungnya itu bisa sampai dengan 3 kali lipat. Jadi bayangkan dalam kondisi normal aja, kalau sudah ada masalah dengan GERD tadi itu bisa jadi memicu untuk rasa nyeri sakit seperti itu. Nah, ditambahkan stres, itu bisa naik ya kondisi gangguan lambungnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu dikelola stresnya ya, dijaga, jangan sampai jadi beban yang terlalu gimana ya, kita boleh waspada, tapi jangan sampai takut yang berlebihan tadi kalau masalah yang COVID ya. Karena ini berkesinambungan seperti itu. Karena kondisi stres ini memang ya itu tadi kaitannya karena dia memicu produksi asam lambung. Ya, kalau lambungnya udah luka kena asam, nah ini yang bahaya. Apalagi tadi ada katupnya yang juga ada masalah, nah ini bisa kembali refluksnya juga nggak enak. Nah, merokok ini juga jadi salah satu faktor risiko ya. Jadi karena apa ya? Ini memang bisa melukai ya, untuk iritasi lambungnya. Kemudian gangguan autoimun atau kelainan otot seperti ini. Terus kemudian konsumsi obat-obatan sedatif, antidepresan, narkoba, NSAID, jadi termasuk obat-obat penenang seperti itu. Ini juga membuat semakin parah ya. Artinya juga jadi pemicu terjadinya GERD. Kemudian obesitas atau makan dengan porsi besar. Jadi sebenarnya kondisi makan itu kalau kondisi normal itu sebenarnya kalau kita makan ketika lambung sudah terisi 3/4-nya itu biasanya dia akan nutup katupnya ya. Tapi karena dipaksa ini yang membuat akhirnya juga bisa dipaksa, harusnya udah selesai ya, udah nggak kepingin makan lagi, dilanjutkan makan, akhirnya jadi seperti itu ya. Jadi faktor pemicu GERD juga. Termasuk kehamilan. Kehamilan ini gini kan, itu kan ada di dalam perut ya. Semakin biasanya itu kehamilan pada trimester kedua ya, biasanya sudah mulai bayinya atau janinnya sudah mulai agak besar gitu kan ya. Masuk bulan keempat, kelima seperti itu. Nah, dia biasanya karena perut semakin membesar, dia akan mendesak lambung sehingga otomatis di situ karena lambungnya terdesak, asam lambungnya juga jadi naik. Nah, kalau GERD-nya, katupnya tadi kemudian ada masalah, dia juga bisa naik ya. Nah, kemudian ini makanan seperti kopi, coklat, alkohol, soda, sama makan makanan yang pedas ini juga jadi pemicu ya. Enak-enak semua ini. Ibu-ibu ini terutama yang suka rujaan ini ya. Makanan pedas ini juga seperti itu ya, termasuk alkohol, soda ya, seperti itu. Nah, bagaimana gejala klinis dari GERD? Ya, kalau gejala yang umumnya biasanya mulai ada rasa terbakar atau kemudian ada regurgitasi, itu rasa kayak mau balik, mau begah, mau balik gitu ya, mau balik itu bahasa Indonesia, mau kembali ya, kayak mau muntah seperti itu ya. Kemudian gejala memburuk setelah makan, membungkuk atau telentang, biasanya seperti itu ya. Kemudian ada hipersalivasi, itu artinya produksi air liurnya jadi banyak dan banyak bersenyawa. Nah, kondisi yang atipikal ini yang enggak spesifik biasanya ada sesak nafas ya, rasa ada sesak tapi bukan alergi. Kemudian adanya juga batuk-batuk ya, batuk kronis, faringitis, radang pada faring seperti itu ya. Dan biasanya juga bisa jadi tidak timbul gejala heartburn atau regurgitasi dan hasil endoskopinya normal. Jadi ini agak sulit ya buat diagnosanya. Yang jadi alarm ya ketika muncul gejala seperti yang di kanan ini ya. Sakit yang berkelanjutan, kemudian mulai terjadi perdarahan ya, BAB-nya mungkin ya, atau bahkan mungkin muntah darah. Nah, itu yang perlu jadi garis bawah juga ya, hati-hati ini jadi alarm. Atau kemudian muncul anemia, defisiensi Fe ataupun mual ya. Kemudian ya adanya mulai cegukan, kemudian disfagia, ada lagi kemudian khawatirnya ada komplikasi ya, komplikasi GERD-nya nanti kita jelaskan di belakang ya.
seperti itu. Nah, sebenarnya saya ini kena mah atau GERD sih, sama-sama masalah lambung gitu kan ya. Oke, dan ini ada perbedaannya ya. Memang kalau kondisi mah kita itu memang ada rasa begah atau kayak sering bersendawa gitu ya. Kemudian mual bisa juga sampai muntah ya. Kenapa ya? Karena memang rasanya nggak enak di lambung ya. Kemudian feses atau kotoran berwarna gelap. Ini biasanya kalau sudah terjadi perdarahan. Jadi yang kondisi lambung yang di dalam yang tadi iritasi atau meradang, ya ini karena kalau peradangannya semakin parah, ini juga bisa terjadi perdarahan dan biasanya ini mohon maaf ya BAB-nya jadi berwarna gelap ya seperti itu. Kemudian anemi karena kekurangan darah ya karena ada perdarahan tadi, kemudian nyeri otot dan juga susah tidur ya bisa atau kena insomnia seperti itu. Ya susah tidur karena nggak enak di perutnya ya. Kemudian GERD ini sering begah atau kembung ya, sering sendawa ya karena asam lambungnya banyak tadi ya. Kemudian mual ya, bisa juga sampai muntah. Nah, ada nyeri di sekitar dada, sering terasa sesak gitu kan ya. Kemudian ada rasa sakit dan perih di kerongkongan. Kenapa? Karena tadi ya harusnya yang klepnya tadi itu nutup, karena dia tidak nutup, asam lambungnya kembali lagi ke kerongkongan itu yang membuat jadi perih seperti itu. Nah, terus kemudian ada bau rasa kayak ada asam gitu di mulut. Nah, oke, apa sih komplikasinya kalau ada kondisi kayak GERD gini ya? Yang pasti perdarahan ya, yang tadi saya udah sharingkan, sudah saya sharingin depan ya. Kemudian adanya perforasi. Perforasi itu adanya luka pada lambung. Luka pada lambung ini ya akibat asam lambung yang banyak tadi akhirnya melukai dinding lambungnya tadi. Nah, kemudian adanya baret esofagus. Baret esofagus ini komplikasi lain. Jadi karena asam lambungnya tadi yang kemudian naik ke bagian esofagus atau ke kerongkongan yang kemudian menimbulkan luka di sana. Dan ini jadi pemicu juga untuk terjadinya kanker seperti itu. Ya. Kemudian sakit di tenggorokan ya jelas karena adanya luka di tenggorokan jadi terasa sakit ya. Tonsilofaringitis jadi kalau naik lagi terus karena asamnya terus naik jadi radang juga untuk di bagian antara tonsil dan faringnya. Nah, kalau misalkan asam lambungnya ini kemudian masuk ke dalam paru-paru, ini pun bisa menyebabkan pneumonia, termasuk juga peradangan pada laring ya. Kemudian, nah kalau misalkan sering asam lambungnya naik ke dalam mulut, ini juga menjadi salah satu pemicu gigi berlubang, karies dentis ya. Jadi karena asamnya yang sangat tinggi itu bisa memicu yang giginya jadi rusak seperti itu, terlubang. Nah, oke, terus bagaimana kita mengatasinya? Ubahlah gaya hidup kita yang pasti ya, stop merokok, olahraga teratur, ini akan membuat sirkulasi udara menjadi lebih baik ya. Kemudian posisi duduk dalam kondisi tegak ya, jangan membungkuk karena kondisi membungkuk ini membuat lambungnya jadi tertekan, jadi asam lambungnya bisa kembali refleks ke atas gitu kan ya. Kemudian makanlah makan makanan ya sedikit-sedikit ya dalam jumlah maksudnya nggak berlebihan seperti itu ya setiap hari. Nah, kemudian kunyah makanan secara lambat dan memang maksudnya slowly bukan yang pelan-pelan gitu nggak, tapi kunyahlah dengan tenang dan itu sampai lembut. Karena seringkali karena terburu-buru kemudian kunyahnya jadi cepat-cepat masuk ke dalam lambung masih dalam kondisi keras ya, makanannya masih berupa bahkan mungkin utuhnya masih utuh gitu ya, cuman terpotong beberapa bagian, itu akan memperberat kerja lambung. Apalagi kalau lambungnya sudah luka, kemudian makanan yang masuk ini kondisinya masih keras, nah ini juga membuat jadi semakin perih gitu kan ya, saking dia melukai lambung juga. Ya, kemudian juga hindari makanan-makanan yang menjadi penyebab ya, memicu adanya GERD tadi, saya udah bahas di depan ya, ada coklat, alkohol seperti itu ya, dan makanan pedas. Nah, pakailah baju yang nyaman ya, bukan karena tren. Kalau trennya ini lagi ini yang pakai ketat gitu, yang ada talinya apa ya gitu. Nah, ini juga akan menekan pada lambung ya. Nah, kemudian tidurlah dengan posisi agak tegak. Masa agak tegak itu pakai penyangga bantal seperti itu ya supaya memang tidak kembali refleksnya tadi. Ini akan menjadi lebih enak, lebih nyaman. Kemudian juga minimalkan pemakaian kafein maupun alkohol ya. Dan kemudian makanlah setelah 3 jam. Jadi kalau memang sudah kenyang, karena perut ini, lambung ini kosong dalam waktu 3-4 jam, itu udah kosong bersih. Nah, ini kemudian baru ditambah kemudian untuk makannya seperti itu. Nah,
Oke, kalau memang sudah terjadi gangguan seperti itu, apa sih yang selain lifestyle yang harus kita jaga tadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang saya bisa sharingkan di sini, ini ada beberapa produk perlebahan madu yang memang luar biasa untuk menjaga kesehatan lambung kita ya. Ada yang namanya propoelik, ini adalah sarangnya lebah ya, propolis atau propoelik, di mana dia bisa meningkatkan stamina, daya tahan tubuh juga, termasuk anti peradangan ya, kemudian membantu proses pencernaan. Nah, madunya ini juga luar biasa. Clover honey ini sangat efektif untuk melindungi lambung ya. Jadi dia untuk melindungi lambung dari tukak lambung atau kemudian asam lambungnya tadi, juga sebagai anti peradangan, dan ini juga anti ulcer ya. Kemudian dinamik trio enzim mineral untuk membantu proses pencernaan, memperbaiki kerusakan enzim dan juga pencernaan. Oke, saya kupas lebih dalam lagi tentang clover honey. Ini yang luar biasa. Clover honey tadi selain bagus memang untuk masalah pencernaan ya, jadi enzim di dalam juga sudah ada enzim-enzim pencernaan dan juga luar biasa untuk menjaga kesehatan pencernaan. Dia juga bersifat sebagai anti peradangan. Juga dia bisa membantu untuk memperbaiki luka pada lambung, termasuk dia juga membantu menjaga kesehatan jantung. Antioksidannya juga tinggi banget, ini untuk menangkal radikal bebas. Anti diabetik ya, kenapa? Karena memang gula pada clover honey ini adalah gula simpel atau monosakarida yang nggak perlu proses panjang untuk dipecah menjadi tenaga seperti itu. Termasuk antibakterial, jadi bakteri-bakteri ini kalau kena madu, dia nggak bisa hidup, jadi mati kena madu seperti itu ya. Kemudian anti kanker, ini juga bisa mencegah terjadinya kanker. Nah, sementara propolis atau propoelik sendiri ini juga luar biasa, antioksidannya tinggi, anti jamur, kemudian anti diabetiknya juga dapat ya, karena memang dia antioksidan, antibakterial, anti kankernya juga luar biasa ya, anti protozoan, anti tumor ya, yang pembengkakan atau yang benjolan-benjolan, ya, kemudian juga dental action ini ya untuk kesehatan gigi rambutnya, termasuk juga anti inflamasinya, seperti itu ya, anti peradangan. Oke, nah itu mungkin sepintas tentang lambung yang bisa saya sharingkan untuk teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan membantu. Nanti mungkin bisa ngobrol lagi lebih dalam ya setelah ini. Oke. Terima kasih Dokter Endang. Oke, kita akan kembali ke Bu Yeni Ong. Oke. Ya, saya menunggu pertanyaan Dokter Endang ini saya. Agi Bu Yeni Ong. Agi, rekan-rekan. Oke. Ya. Jadi teman-teman, ini tadi sudah disampaikan oleh Dokter Endang yang sangat luar biasa informasinya gitu. Ternyata ada satu produk yang sangat luar biasa di Hedeset, dan tadi juga disampaikan oleh Bu Yeni Ong, ternyata penyebab yang namanya lambung itu kita tidak hanya dari faktor makanan yang kita makan, akan tetapi faktor dari luar termasuk stres dan lain-lain tadi. Oke, ini saya buka pertanyaan, kalau ada yang ingin mungkin membuka mic-nya, ada yang ditanyakan atau mungkin mau atau sharing, silahkan. Bu Titin, saya mau share sedikit boleh? Oh oke Bu Yeni Ong, silahkan. Dari pengalaman saya pribadi, tadi Dokter Endang kan sudah menyampaikan tentang kita itu butuh kesehatannya. Oke. Nah, ini yang saya alami juga sekitar 10 tahun yang lalu lah tepatnya mungkin ya, bahwa saya juga mengalami mual-mual ini, saya juga ini ya. Asam lambung selalu naik. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa saya juga sempat mengalami ini. Dan waktu itu saya juga sempat bertanya-tanya. Nah, saya mau sharing sebentar boleh? Apa yang saya lakukan sih supaya selain saya mengkonsumsi yang seperti dianjurkan Dokter Endang tadi, untuk konsumsi makanan kesehatan, terutama clover honey itu yang sangat manjur untuk saya terutama, saya mau berbagi sama temen nih, tips sedikit saja untuk menjaga kesehatan lambung secara lebih optimal dari sisi U-nya, gitu ya. D, kita pakai vitamin D. Saya punya vitamin D, Dok, untuk kesehatan lambung. Saya sharing ya. Oke, nah. Udah? Masuk ya? Jadi pada waktu itu saya juga bertanya-tanya nih. Oke, saya itu karena kan kalau saya mau sehat, saya juga butuh sesuatu yang membuat saya bisa mendapatkan kesehatan itu dengan mudah. Dalam hal ini ya duitnya ya. Karena beberapa hal itu kan kita butuh memperhatikan makanan yang lebih begitu.
Nah, di sini ini waktu itu saya kebetulan bertemu dengan teman. Ya bukan kebetulan ya, Tuhan mempertemukan saya dengan seorang teman yang mengajak saya untuk memikirkan tentang multiple income. Ya, teman saya itu memberi ilustrasi seperti ini. Ada gambarnya. Nah, ini ya, melakukan kegiatan pria dan wanita, saya membayangkannya adalah suami istri begitu ya, yang sama-sama melakukan kegiatan untuk membangun ekonomi, di sini menumbuhkan ekonomi seperti itu. Dan itu menjadi pemikiran saya, dan rekan saya itu memperkenalkan saya pada satu bisnis yang luar biasa bernama HDI ya, atau Harmoni Dinam Indonesia. Ini adalah gedungnya dan saya bangga karena satu-satunya network marketing di sini ini yang memiliki gedung sendiri adalah PT Harmoni Dinam Indonesia atau HDI di sini nih. Ya, ini fasilitasnya yang ada di Jakarta dan juga standar kantor-kantor yang ada di seluruh Indonesia. Kabar baiknya adalah dari sini, ini kabar terbaru yang saya dapatkan sekitar beberapa minggu yang lalu tentang penjualan MLM. Ya, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, HDI itu berbasis strategi bisnis adalah MLM atau multi level marketing atau network marketing. Ya, banyak orang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu melihat ini bukan satu potensi usaha. Tetapi justru di saat pandemi ini, justru strategi bisnis ini adalah yang paling handal. Bahkan dapat pengakuan nih dari Menteri Perdagangan RI. Ya, beliau membuat tulisannya seperti ini. Ya, diakui memang banyak yang menilai negatif. Ya, tetapi justru Bapak Menteri Agus Suparmanto ini mendukung. Beliau melakukan survei ternyata. Ya, beliau melakukan survei di sini beliau menuliskan bahwa menjabarkan surveinya itu ternyata menunjukkan strategi MLM ini itu berguna bagi juga para pelajar dan mahasiswa, bagi kaum muda. Ya, saat ini kita tahu bahwa masih banyak lulusan S1 itu yang membutuhkan pekerjaan. Padahal lapangan pekerjaan juga saat ini karena pandemi semakin menurun. Kemudian di sini juga kabar baiknya lagi, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan asosiasi bidang penjualan, ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dalam bisnis MLM ini ada asosiasinya loh. Jadi secara hukum kita itu punya payungnya, ya, jadi aman. Kita adalah bisnis yang punya payung hukum yang jelas. Nah, di sini Kementerian Perdagangan melakukan tindakan, ya, sudah mulai melakukan tindakan untuk meningkatkan edukasi dan literasi tentang usaha MLM ini. Ya, ini kabar baik bagi saya, ya. Jadi asam lambung saya langsung sedikit-sedikit turun ini, mulai menurun ya asam lambung saya. Nah, ini yang terjadi di HDI. Ya, beberapa bulan yang lalu di sini dalam berita 4 bulan lalu sudah kita mendapatkan diberitakan di beberapa koran media nasional itu bahwa HDI memiliki program untuk edukasi bagi pengusaha-pengusahanya. Ya. Dan dalam bentuk digital kita juga memilikinya dalam bentuk digital juga, ya. Dalam HDI mengantisipasi tepat sekali dalam kondisi pandemi ekonomi di mana kita harus work from home. HDI menyediakan sarana untuk melakukan pendidikan secara digital. Ya, nah seperti ini. Kita memiliki sarana. Oke, maaf ya, masih ada yang bocor. Masih dicari nih kebocorannya, di salurannya. Ya, terima kasih antusiasnya rekan-rekan ya, sampai kemudian pengen nanti giliran. Oke, nah ini cuplik mengenai program pendidikan di HDI. Kita punya rancangannya, Path of Success, kita punya digital, pembelajaran digital, baik yang untuk nanti virtual digital untuk offline, kita punya bootcamp namanya, nanti bulan Desember kita punya pelatihan ya kursus gitu ya, untuk membangun pola pikir dan pengusaha dasar, dan kita juga punya BES virtual. Nanti di awal tahun 2021, BES ini adalah pertemuan nasional yang saat offline dulu dilakukan selama setahun 2 kali, Maret dan September. Dan pada waktu itu hampir 2.000 peserta secara nasional mengikuti pertemuan ini ya. Saya bisa membayangkan nih, antusias banget ya 2 bulan lagi nih. Kalau secara offline teman-teman dari Papua itu membutuhkan kurang lebih 5 juta untuk transportasinya saja. Belum akomodasi ya di Surabaya acaranya karena ini itu sekitar 5 juta.
Dan itu kita bisa menggalang seluruh Indonesia itu sampai sekitar 2.000 orang. Saya nggak bisa membayangkan ya, nanti saat virtual ini itu, wow, berapa banyak. Karena kan kita udah bebas dari ongkos transportasi ya. Waktu dan jarak itu sudah kita potong dengan virtual ini. Ya, jadi saya bisa membayangkan kehebohannya tanggal 21. Teman-teman jangan sampai ketinggalan ya yang di sini. Bagaimana caranya nanti Anda tanya kepada yang mengundang. Oke, saya lanjutkan pendidikannya. Kemudian juga di sini tentang produk. Ya, satu perusahaan pasti ada produknya dong. Nah, produk-produk HDI ini dengan keunggulan Forsa sudah pengakuannya luar biasa. Baik dari lembaga MUI tentang halal, dari lembaga medis, organisasi itu juga penghargaan secara internasional. Di sini kita keunikan yang paling membuat asam lambung saya turun itu adalah penghargaan HDI yang direferensi oleh dunia kesehatan internasional dengan masuk di referensi MIMS atau MIMS. Ya, ini satu kemurahan Tuhan dan penghargaan yang menurut saya itu sangat membantu banget bagi saya dan rekan-rekan sekalian karena dengan masuk di referensi MIMS berarti produk HDI ini sudah melewati uji klinis yang sangat ketat. Ya, karena pengakuan dari dunia internasional, dunia medis. Sehingga saya lebih yakin kalau saya memperkenalkan atau men-sharingkan produk-produk ini ke rekan-rekan saya, ke saudara saya. Selain bahan dasarnya perlebahan, madu tadi itu kita tahu, semua kitab suci agama kita mengatakan madu itu bagus untuk kesehatan ya rekan-rekan. Nah, di sini, nah berita terbaru juga ya ternyata mengatakan November tanggal 9 kemarin ada 8 rekomendasi base MLM yang beneran bikin kaya loh. Ya. Nah, salah satunya adalah Clover Honey. Wah, ya. Dikatakan di sini adalah salah satu merek yang happening, yang viral banget saat ini madu ini. Dari segi manfaat sudah dinyatakan oleh Dr. Endang tadi itu bagaimana secara medis membantu dan di sini dari segi bisnis kita dapat juga pengakuan ya pemberitaan ini. Juga dari CNN. Ya, dari media gaya hidupnya CNN ini. Dikatakan madu Clover ini merupakan madu yang sangat bagus antioksidannya. Ya, ini baru secuplik madu yang saya beberkan. Ya, tentang pendapatannya bagaimana? Nah, di sini rekan-rekan bagi yang masih baru atau yang belum pernah mendapatkan presentasi mengenai HDI, sabar ya. Tetapi mari kita bayangkan. Mari kita sama-sama melihat fakta tentang potensi pendapatan. Ya, dengan kita memiliki 5 orang rekan kerja, saya percaya rekan-rekan di sini semua itu pasti memiliki lebih dari 100 teman, ya toh, teman SD, SMP, SMA dan sebagainya, kuliah dan sebagainya ya. Karena saya tahu ada seseorang yang itu pernah loh reuni TK, ya. Nah, jadi kalau dari sekian banyak orang itu hanya 5 orang saja yang percaya dan bekerjasama dengan kita. Dari 5 orang itu juga sama, mengembangkan 5 orang aja, maka dalam setahun kita melakukan usaha ini, kita memiliki potensi pendapatan itu sampai dari menjadi 12 miliar rupiah. Potensi pendapatan ya rekan-rekan. Kalau misalnya katakanlah, oh pandemi, banyak demo dan sebagainya, saya ambil risiko 90% kegagalan. Masih ada 10% keberhasilan. Ya, ada 1,2 miliar potensi pendapatan. Dengan modal minimal sekali, saat ini kita bisa mendapatkan free registrasi dengan investasi paket madu. Nah, jadi dengan sehat, kita bisa dapatkan juga modal untuk melakukan usaha. Bagaimana itu? Nanti tanyakan. Ya, kita juga punya sesi lanjutan untuk ini, bagaimana jelasnya menggarap potensi bisnis ini. Ya. Kemudian di sini ini, kalau sudah seperti ini, apa nih yang harus kita lakukan? So what ya? Kita punya produk yang bagus, punya perusahaan yang bagus, ada potensi yang bagus. Apa yang saya lakukan? Nah, rekan-rekan sama seperti saya diajarkan ya 10 tahun yang lalu. Apa nih yang saya kerjakan? Yang pertama dalam malah bisnis, yang pertama adalah tanyakan berapa modal yang dibutuhkan. Untuk di HDI hanya Rp150.000 saja itu kita bisa memiliki hak distribusi untuk di seluruh Indonesia, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Filipina, dan Makau. Itu 6 negara yang bisa kita membangun saluran distribusi ini. Dengan Rp150.000 tanpa ribet. Tidak ada stok, tidak ada ongkos imigrasi dan sebagainya. Tidak perlu pakai itu. Ya. Kemudian berapa kembalinya?
Ya, sebagai pengusaha kita mesti lihat uang yang saya keluarkan berapa dan berapa saya akan kembali, begitu bukan? Nah, dengan Rp150.000, ya, kemungkinan untuk kembali itu kan cepat banget. Kita tahu bahwa saat kita belum pandemi saja, modal ini tidak berubah, ya rekan-rekan. Jadi Rp150.000 ini sudah menjadi ketentuan sejak beberapa tahun yang lalu, sejak sebelum pandemi. Ya, kita tahu sebelum pandemi itu aja Rp150.000 nonton berdua sudah habis, ya. Jadi ini adalah nilai sangat minimal. Untuk misalnya saya kasih ilustrasi penjualan clover honey setengah 1 kilo itu memberikan rabat sekitar 200.000, ya. Jadi secepat itu kalau kita ngomong soal ROI, ya sederhananya saja. Nah, bisakah bisa dijalankan? Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, justru saya berbagi pada hari ini, Dr. Endang juga berbagi karena potensi dari perusahaan dan potensi produk serta pendampingan pendidikan. Ya, dari fakta-fakta yang kita lihat tadi itu, Menteri Perdagangan melihat bahwa MLM memiliki potensi yang luar biasa dan beliau melakukan survei, ya, bukan saya yang melakukan survei, tapi Kementerian Perdagangan Indonesia melakukan survei. Jadi artinya apa? Ya pasti bisa dijalankan, ya. Nah, sekarang jangan khawatir. Semua itu indah, oke? Dan itu pasti indah. Mari kita melihat beberapa. Saya memberi antibody untuk Bapak Ibu, ya rekan-rekan sekalian. Saat nanti Anda bercerita tentang mungkin clover honey, ya, atau tentang peluang bisnis ini, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mungkin mengatakan bahwa ketemu orang mengatakan enggak mau, enggak wes, ya, saya enggak mau repot misalnya seperti itu. It's okay. Ya, tidak apa-apa. Itu bisa terjadi. Atau orang yang mengatakan, saya tak pikir-pikir dulu ya, soalnya katanya temanku, itu seperti itu. Itu juga tidak apa-apa. Tetapi akan ada tipe orang ketiga yang mengatakan bahwa, ya saya mau. Dan saya percaya itu juga salah satunya adalah Anda yang hadir di sini bersama-sama dengan kita semua. Ya, saya hanya bisa menyarankan seperti pada yang lainnya juga saya dulu. Ayo lihatlah rancangan pendidikannya. Ya, Bapak Ibu dan rekan sekalian, nanti akan ada berita-berita bagus dan kita silakan bertanya jawab sesi ini. Setelah sesi saya ini, kita membuka untuk tanya jawab. Monggo, jangan sungkan-sungkan untuk menggali pengetahuan dari Dr. Endang maupun misalnya mau berchat dengan saya. Oke, sukses untuk Anda. Saya kembalikan Bu Titin. Ya, Bu Titin. Oke, thank you Bu Yeni Ong. Oke teman-teman, karena kita ini akan ngobrol bareng, jadi saya persilahkan untuk buka kamera atau mic atau mungkin mau chat di kolom, silahkan ada pertanyaan. Ya, rekan-rekan boleh chat atau kalau mau tanya boleh monggo ditujukan pada nanti Bu Titin akan mengarahkan mau ditujukan pada siapa. Atau sudah jelas? Ini saya lihat di kolom sudah ada yang tanya. Oh, tanyanya private ke saya. Dari Bu Ika. Bu Ika ini karena pertanyaan buka ke ini ya, ke forum nggak apa-apa ya? Atau harus saya japri juga? Oke, tapi ini bukan sesuatu nih kok, secara umum juga. Jadi Bu Ika bertanya, kalau misalkan GERD apakah bisa benar-benar disembuhkan? Nah, emang jadi galau jadinya kalau udah seperti ini. Ya, jadi kalau tadi kita udah belajar ya apa saja sih yang jadi faktor pemicu ya, faktor pencetus terjadinya GERD ya, penyebab-penyebabnya apa saja. Ya, saya rasa kalau selama kita udah tahu GERD saya ini karena apa sih? Nah, selama faktor penyebabnya ini kita hindari ya, tentu saja kalau yang sudah terlanjur terjadi kerusakan seperti sudah terlanjur terjadi peradangan di dalam lambungnya, ini tentu juga perlu diterapi ya, diobatin ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau itu sudah membaik, memang sudah tidak ada masalah, yang perlu diperhatikan lagi adalah meminimalkan atau menghindari faktor penyebabnya, pemicunya. Ya tadi kalau misalkan masih merokok ya stop merokok. Hindari makan makanan yang tadi terlalu pedas apa ya. Termasuk stresnya ini tadi juga ya. Karena ya memang seperti itu yang terjadi. Kalau kondisinya kita stres, asam lambungnya naik yang mungkin awalnya sudah membaik, jadi akhirnya bisa karena
asam lambung ini sangat pekat banget. Pekat banget itu asamnya tinggi sekali dan itu memang fungsinya selain untuk membunuh bakteri juga untuk menghancurkan makanan, melumatkan ya selain gerakan peristaltik lambungnya. Itu kalau dia adanya berlebihan otomatis dia akan melukai dinding lambung. Nah, jadi apakah bisa sembuh dengan total? Ya, selama memang permasalahannya sudah diperbaiki dan pencetusnya ini dihindari, insya Allah Bapak Ibu juga akan insya Allah nggak ngerasain lah terhindar. Tapi kalau misalkan tadi pencetusnya masih dimunculkan lagi, masih makan yang ini lagi ya, penyebab dari makan lagi, kemudian stres ya, bisa jadi muncul lagi seperti itu. Ya, itu yang mungkin bisa saya sharingkan. Mungkin teman-teman yang lain silahkan. Saya itu kalau vitamin D saya banyak itu saya bebas dari. Iya betul, karena memang pikiran itu memang ngaruh banget dengan kondisi tubuh kita. Jadi kenapa sih pada pagi hari ini kita tuh bahas lambung gitu kan ya? Karena memang sebenarnya untuk yang kualitas hidup kita ini nggak jauh-jauh dari kondisi lambung kita gitu kan ya. Jadi kayak kita tahu kan tubuh kita ini terdiri dari sel ya, sel yang punya waktu untuk hidup dan harus diregenerasi lagi. Nah, kualitas dari sel ini tergantung dari apa? Dari aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Nah, aliran darah ini yang membawa makanan tergantung dari mana? Dari makanan. Nah, makanan ini bisa tergantung dari nutrisi darinya atau alat pencernaan kita yang baik otomatis bisa menghantarkan yang baik. Nah, yang menarik ini saya horor. Oke, lanjut, Dok. Ya, dan ini nyambung ketika gini loh, ketika kita cemas itu otomatis di asam lambungnya juga naik. Kemudian ketika kita ngerasa takut, pucet, ya itu otomatis juga karena terjadi vasokonstriksi, aliran darahnya juga jadi berkurang. Nah ini juga di lambungnya juga otomatis kurang suplai seperti itu. Makanya, nah kalau memang dari faktor luarnya tadi ini memang yang saat ini kalau kita dengar istilah ujung-ujungnya duit gitu ya, ujung-ujungnya duit, ya itu memang bisa bantu sih dari faktor yang non ini ya, non dari medisnya makanan. Nah ini memang luar biasa. Saya melihat juga teman-teman selain Bu Ong, Bu Kirtin juga yang merasakan ketika bisa mendapatkan tambahan penghasilan, ternyata juga bisa ini ya, lambungnya lebih anteng gitu ya. Karena nggak stres lagi. Dok, ngomong-ngomong, apakah masalah lambung itu bisa membuat penuaan dini, Dok? Kan maunya awet muda, Dok. Yang pasti jangan banyak nangis. Oh, nggak boleh banyak nangis. Jangan banyak mikir. Nah, kerutan ini yang buat jadi tambah penuaan dini ya. Mikirnya nggak boleh teman-teman. Boleh mikir, tapi habis itu disetrika lagi. Karena ini ini ada pertanyaan, Dok. Ya. Oke, saya bacakan dari Bu Eri. Dok, kalau orang hamil trimester 2, kemarin perutnya panas dan nyesek sampai ke ulu hati. Produk apa yang disarankan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil ini? Oke, karena ini saya bicara di forumnya HDI, maka saya akan share tentang HDI ya. Kalau untuk kehamilan trimester kedua terasa nyesek, Ibu bisa konsumsi Clover Honey. Dan untuk konsumsinya Clover Honey dicampur dengan air ya Bu. Karena mungkin kalau diminum langsung mungkin masih kerasa panas atau kerasa sesek, bisa dicampur sama air untuk konsumsinya. Kemudian Ibu juga bisa polonerginya juga konsumsi ya, karena untuk kondisi trisemesternya tadi, untuk kehamilannya tadi. Nah kemudian juga bisa ditambahkan propoelik boleh sama enzim mineral. Oke, Bu Eri, gimana Bu Eri? Oke. Brenda. Bu Dewi mau tanya, Dok. Iya, Oke, silahkan. Silakan di-unmute. Iya begini, Dok. Saya mau tanya gini. Masalah GERD sama asam lambung itu kan yang diserang sama-sama lambungnya. Nah, terus untuk perbedaan secara signifikan mengenai keluhannya itu seperti apa, Dok? Maksudnya gini,
ketika kita merasakan sakit di lambung kan ada, oh ini MAH atau ini GERD atau gimana, itu perbedaannya gimana mengenai keluhannya, Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kalau nyerinya, kembungnya sama ya, karena sama-sama ada asam lambung yang banyak, jadi gasnya di sana juga tinggi, itu hampir sama. Tapi yang khas dari GERD itu ada rasa heartburn, ada rasa terbakar, terutama di kalau kita ngerasa kayak mungkin ada rasa kayak nelannya udah mulai kerasa agak sulit, terus rasa ada nyeri, ada rasa panas di ujung kerongkongan sini, atau bahkan di mulut keluar kayak rasanya asam. Nah, ini kita bisa curiga ke sana ya. Jadi kalau yang cuman masalah MAH aja itu biasanya nggak sampai yang rasa terbakar panas karena asam lambungnya kembali, itu biasanya nggak sampai seperti itu. Hanya nyeri aja, maksudnya perih di perutnya ya, di lambungnya yang kembung, yang perih, mual gitu aja. Itu sih yang tanda khas banget untuk GERD, seperti itu. Ngomong-ngomong, pengaruh nggak sih personality? Tadi kan dibilang nggak boleh banyak nangis. Berarti kalau misalnya orangnya itu suka tipe pencemas itu juga bisa memicu ya, Dok? Ya, nggak ada kaitannya sama personality. Ada ya, Dok? Kalau sama dompet ada kaitannya kayaknya, Dok. Ya itu. Ya memang isinya dompet itu bukan segala-galanya ya, tapi masalahnya kondisinya saat ini segala-galanya butuh itu gitu loh. Oke. Ini dari Bu Ika bertanya, sudah mencoba pantang makanan buat lambung, tapi kok tetap begah, gak enak. Udah diobati macam tetap begah. Bagaimana ya? Begah itu apa ya? Begah apa, Dok? Penuh ya? Mungkin ya maksudnya. Ya, sesek gitu ya mungkin ya. Oke, silahkan, Dok. Kalau kondisinya masih seperti itu, ya sudah diminumin apa aja. Dari produk HDI mungkin sudah dicoba konsumsi tadi yang saya sharingkan ya. Karena gini Bapak Ibu, produk HDI ini bisa diminum beriringan dengan obat medis. Jadi nggak perlu khawatir, kita tidak bertentangan. Jadi produk ini membantu mempercepat seperti itu. Nah, ada pada kondisi tertentu kalau memang nyerinya banget, ya butuh tambah anti nyeri, biasanya dokter juga akan ngasih anti nyeri tapi yang aman untuk lambung. Biasanya gitu. Ada jenis anti nyeri yang memang aman untuk lambung, jadi nggak bikin semakin nyeri lambungnya. Nah, sementara produk HDI ini membantu memperbaiki kayak tadi mungkin enzim-enzim pencernaannya juga rusak, kemudian lambungnya ini iritasi gitu kan ya, radang. Nah, itu mungkin bisa dibantu ditambahkan dengan produk HDI seperti kayak Clover Honey, Dynamic Trio Enzim Mineral, kemudian juga Propoelit. Nah, kalau sudah konsumsi itu mungkin dosisnya kurang ya, bisa dinaikkan. Kalau minumnya cuma sehari 1 kali ya bisa dinaikkan sampai 3 kali. Oke, Dok. Ini dari Bu Ika, Dok, gini. Masalahnya saya makan produk HDI kok biduran. Kenapa gitu? Mungkin Bu Ika boleh buka mic-nya aja ya, bisa ngobrol ya. Oke. Silahkan Bu Ika, enggak apa-apa kok, ini santai aja. Mana Bu Ika? Pagi Bu Ika. Silakan Bu Ika, bisa di-unmute. Halo, malam. Ya, malam. Ya, malam semuanya. Iya, saya coba udah beberapa bulan makan produknya HDI ini kok biduran, kenapa ya? Saya bingung saya ini. Bidurannya ini munculnya pada saat baru minum atau setelah minum berapa lama kemudian muncul biduran? Setelah beberapa lama saya minum, hampir tiap hari nih, sampai hari ini pun pagi tadi itu saya gitu biduran. Saya nggak tahu penyebabnya itu atau apa. Setelah saya minum HDI, produk HDI. Yang diminum apa aja, Ibu? Saya minum Pollen, ya. Clover Honey saya minum juga, ya. Royal Jelly saya minum juga. Iya. Oke. Ketika propolis ya waktu ini. Sama Propoelit ya. Ketika awal minum, maksudnya hari pertama minum. Pertama kali minum itu, setelah minum Ibu langsung keluar gatal-gatal gitu atau nunggu setelah minum sekian hari baru muncul gatalnya bidurannya? Setiap pagi, Bu. Enggak, maksudnya dari awal
dari awal konsumsi itu, jadi maksud saya ini, sekarang minum pollen, propolis, royal jelly, terus nggak lama setelah itu mungkin jedanya nggak lebih dari 1 jam kemudian muncul gatal-gatal gitu, atau munculnya setelah konsumsi berapa lama baru kemudian lusanya kok rasa ada biduran kayak gitu? Iya, Gimana? munculnya setelah beberapa lama, Bu. Beberapa lama itu berapa lama? Ya, misalkan pagi saya minum ya. Nanti malam itu suka gatal-gatal. Terus ini paginya juga. Oke, Ibu minumnya produk HDI-nya pagi aja? Kenapa? Minumnya pagi aja atau juga malamnya juga minum? Kalau royal jelly malam ya saya minumnya. Yang lain pagi saya minum. Pagi sama siang. Saya nggak minum sekaligus ya. Saya kasih jarak gitu loh, Bu. Iya. Oke. Ibu nanti coba kalau memang yang apa namanya muncul bidurannya malam, coba royal jelly-nya dihentikan dulu. Oke. Karena kalau yang namanya alergi itu munculnya itu nggak lama dari konsumsi apa yang kita makan. Jadi kan kita makan sekarang terus kemudian muncul reaksinya itu dalam hitungan menit biasanya sudah muncul. Ya, tapi kalau munculnya ini setelah dari pagi kemudian munculnya baru nanti malamnya atau bahkan mungkin besoknya lusanya itu bukan dari apa yang kita makan ini tadi. Nah, kalau tadi jenengan sampaikan gitu malam ya. hari baru muncul biduran, mungkin coba yang royal jelly-nya coba di stop dulu, tidak dikonsumsi dulu. Nanti dilihat. Kalau memang masih kalau enggak biduran bisa jadi memang ibu nggak bisa konsumsi royal jelly. Tapi kalau ternyata masih muncul, berarti ada penyebab yang lain, bukan dari produk HDI. Seperti itu. Mungkin Gitu ya, Dok. yang lain, ya. Seperti iya, ini tapi saya sudah beberapa hari ini kan ini royal jelly-nya kan habis nih, Dok. Nggak minum. Tapi ya masih gitu. Tidurannya masih ada gitu, Dok. Saya bingung ini penyebabnya apa gitu. Penasaran saya jadinya mau cari apa gitu. Ini sudah berapa hari bidurannya? Ya sejak konsumsi. Iya, sudah berapa lama? Dari bulan Juli ya saya. Itu setiap malam gatal? Iya. Oke, kalau gitu mungkin coba Ibu mungkin ada alergi dingin bisa jadi. Ya, karena kondisinya malam ya. Karena kalau dilihat ala royal gitu ya, jelly-nya Dok. Soalnya saya kok muncul gitu. Iya, karena gini Bu, bisa jadi kondisinya saat Iya, ini karena pertambahan faktor usia, daya tahan tubuhnya jadi berkurang, itu juga bisa jadi salah satu pemicu. Jadi kalau dilihat royal jelly-nya stop, tapi kok masih biduran, bisa jadi dari sebab yang lain. Mungkin alergi dingin mungkin, atau mungkin ada konsumsi apa yang hari-hari ini sedang rutin diminum, mungkin atau sedang rutin dimakan, bisa jadi dari sana. Ya, jadi perlu dicari lagi, Ibu mesti ingat-ingat lagi. Iya, berarti harus iya. Diteliti lagi ya, Dok. Iya, betul. Iya. Iya. Oke, makasih. Ya, makasih, Dok. Dr. Endang, makasih Bu Ika. Nah, oke, Dok, ini masalah alergi ini tadi ini ya, Dok ya. Kalau memang itu alergi, berarti setelah minum 1 jam 2 jam kemudian harusnya langsung alergi ya, Dok, gitu ya, Dok. Bahkan dalam hitungan menit, enggak jam. Oke. Jadi kalau berarti kalau langsung muncul itu bisa jadi karena memang ada sebagian kecil orang itu yang alergi terhadap produk perlebahan ada. Tapi itu hanya 1 dari sekian juta orang seperti itu, ya. Jadi kalau munculnya masih jeda jam sampai hari, ya itu bukan dari Oke, dengan pertanyaannya Bu Ika ini mungkin bisa membantu ya teman-teman semua bahwa alergi berarti setelah diminum tuh langsung memang alergi. Tapi kalau setelah diminum alerginya nanti malam atau mungkin besok, artinya bisa jadi alergi dingin, bisa jadi alergi cuaca panas, bisa jadi ada makanan yang lain yang kita makan. Mungkin seperti itu ya, mungkin saya menggarisbawahi itu. Terus ini ada lagi dari Bu Dewi Wuri. Bu Ika dulu, Bu Ika.
Saya juga pernah mengalami alergi biduran. Ternyata memang benar alergi udara dingin. Biasanya muncul tak lama setelah saya mandi. Nah, ini juga ada yang sharing dari Buria Ananta. Terima kasih Buria Ananta gitu. Jadi kalau pas cuacanya dingin, habis mandi langsung biduran. Dan setelah minum produk HD. Jadi solusinya nggak mandi. Ibu ya, dia bercanda ya Pak Ibu ya. Maaf ini ya, ini supaya enggak terlalu kaku aja. Oke, kemudian dari Bu Dewi Wuri, yang diminum apa saja? Bisa diutamakan minum propolis dulu atau gimana? Gimana, Dok? Ini untuk yang apa? Mbak Dewi bisa buka Mic mic-nya. aja deh. Maksudnya Mbak gimana? Dewi Wuri. Untuk kasus apa? Mbak Dewi Wuri mungkin bisa buka mic. Saya bingung jawabnya ini. Maksudnya diminum apa dulu? Ini untuk apa? Iya, makanya untuk apa? Mbak Dewi? Minum semua. Ya udah saya jawab semua. Mbak Dewi? Ada beberapa orang memang seperti itu, Dok. Anda bertanya, ya soalnya tadi kan ada yang mau polen, propolis. Maksudnya mungkin nek saya tanya orang itu, maksudnya, oh saya membeli yang mana dulu, misalnya. Apakah saya membeli dulu yang polen? Halo, Mbak Wuri. Iya masuk suaranya. Ya mohon maaf ini kameranya lagi error dipakai ke laptop satunya. Enggak, cuman mau sharing itu tadi masalah alergi. Saya juga pernah mengalami ada yang kalau alergi, apakah itu karena memang dia punya alergi ataupun karena produk HD, itu biasanya itu untuk mencegah atau meminimalis alergi itu yang diperbanyak itu minum propolis dulu aja, yang lainnya enggak usah. Biasanya seperti itu sih, sharing aja ya dengan pengalaman beberapa konsumen saya, intinya seperti itu. Karena memang orang yang alergi itu kalau minum clover honey atau pollen atau royal jelly itu kadangkala ada sebagian itu yang seakan-akan merasa ya seperti itu tadi, ada yang gatel, ada yang merasa gimana gitu. Tapi kalau propolis dulu biasanya meminimalis. Solusinya seperti itu sih pengalaman saya. Terima kasih. Maksud saya tadi seperti itu. Oh, sharing. Iya, sharing. Iya, Mbak Wuri. Iya, terima kasih. Oke. Ada lagi ini. Kalau saya kayaknya alergi ini penyebabnya bukan dari makanan, Dok. Dari yang diceritakan Bu Ong tadi kayaknya. Kurang vitamin D. Ini dari Galaxy Note ini ada yang bertanya ini. Monggo. Oke, silahkan. Silakan dibuka aja, di-unmute aja. Iya. Ibu Galaxy. Silakan Bapak, Ibu. Kok hilang? Bentar. Ya. Bapak, monggo, Pak, Bapak atau Ibu Galaxy. Atau hilang tadi sudah? Hilang sudah keluar. Belum ada ini, monggo. Oke. Silakan. Kok nggak bisa? Bisa Pak, di unmute. Sebentar coba. Dibuka mic-nya dulu Pak. Malam. Silahkan Ibu. Iya, saya dengan Bu Linda. Oke, Bu. Iya, saya mau tanya Dok. Ini saya kalau kalau ngambil barang di mana di freezer itu kan dingin sekali. Nah itu kalau setelah ini jari-jari saya dingin itu bisa gatel-gatel, itu apa alergi ya Dok ya? Sebentar. Kalau dulunya nggak sempat hilang Bu, coba diulangi lagi, suaranya sempat hilang tadi, gimana Bu? Oh sebentar saya ganti wifi sebentar mungkin. Wifi-nya ya Pak? Malam.
Ya, Halo, sudah. Ibu. Halo. Iya, pagi Bu. Oh, pagi. Pagi, Dok. Enggak, saya mau tanya, Dok. Saya kalau ada ngambil sesuatu di freezer, itu kan megang ini ya, di freezer kan dingin, yang keluar dari freezer. Itu kayak jari-jari saya, tangan, kadang kalau kena telapak tangan saya itu setelah itu kok gatel-gatel. Apa itu alergi ya, Dok ya? Nah, Soalnya ini, apa saya dulu sih enggak, cuma baru terakhir-terakhir ini apa pengaruh umur juga, jadi alerginya keluar apa gimana ya, Dok ya? gatalnya sampai bental-bental gitu, Bu. Enggak. Jadi kan setelah saya megang yang terlalu dingin, itu pasti, tapi gatalnya cuma di tangan doang, kayak di jari, di ini yang di ini Yang telapak tangan, jari. Tapi setelah itu saya biasanya megang ini apa gelas anget gitu, enak balik lagi. Oh Apa iya. itu namanya alergi ya? Alergi dingin? Enggak lah. Kalau itu enggak, karena reaksi pegang sesuatu yang terlalu dingin, jadi perubahan suhu yang mendadak itu, jadi dari yang kondisi biasa terus pegang terlalu dingin, jadi itu Ya. kayak pembuluh darahnya kayak apa ya, mengecil gitu ya, kontraksi gitu. Nah itu biasanya juga jadi salah satu membuat jadi rasa kayak gatel ya, karena kayak saraf kan jadi nggak ke bagian makanan ya, karena pembuluh darahnya mengecil seperti itu. Tapi kan ketika sudah diangetin lagi udah enggak kan? Enggak, iya, enggak apa-apa ya, Dok, gitu ya, Dok ya? Enggak apa-apa, Ibu, enggak apa-apa. Jadi Oh, kalau berarti mau ngambil lagi, solusinya kalau mau ngambil sesuatu dari freezer, pakai sarung tangan kain, itu kan bisa enggak apa-apa. Supaya enggak dingin langsung bersentuhan. oh, solusinya gitu ya, Dok. Oke, iya. Ya, udah nah, gitu aja deh, Dok. Saya cuma kadang-kadang penasaran kok gitu ya, apa ini saya tadi nanya sama Bu Yeni. Waduh, nggak tahu ya, kali ya. Pas ada dokter ini, saya dokter ini. Untung ikut acara ini ya kan? Iya, dapat jawabannya. Oke, makasih, Dok. Pagi. Oke, masih ada lagi? Pagi, Bu. Sudah. Oke, thank you teman-teman yang udah mau sharing, mau ngobrol bareng, mungkin masih ada lagi. Sudah? Halo? Nggak ada ya? Nggak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan atau kita tutup? Oke teman-teman, tadi yang di-sharingkan Bu Yeni Ong, kemudian yang di-sharingkan Dr. Endang, itu memang informasi yang lebih lengkap. Nanti mungkin yang pengen tahu gitu, memang ada hubungannya antara yang tadi Bu Yeni Ong sharingkan, masalah multiple income, kemudian juga apa itu network marketing. Karena kita tahu ya, multi level marketing atau network marketing ini kita harus hati-hati. Nah, bagaimana caranya supaya tahu dan kita bisa mengerti seperti apa multi level marketing atau network marketing yang benar, itu nanti besok hari Jumat sama Sabtu pukul 10 pagi itu akan ada Zoom peluang usaha harian. Jadi di situ nanti akan diinformasikan lebih lengkap seperti apa bisnisnya, dan memang untuk membeli produk High Desert untuk tidak mengeluarkan biaya dari kantong kita, nanti ada caranya. Nanti bisa mengikuti hari Jumat sama Sabtu besok, tanggal 20 sama 21 berarti itu kita bisa ikutin. Dan bagaimana caranya juga untuk mendapatkan produknya dengan harga diskon 20-30%, itu juga ada caranya. Bapak Ibu bisa menghubungi siapa yang sudah tadi menginformasikan pertemuan ini ke Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya nanti bisa bertanya kepada yang mengundang Bapak Ibu. Mungkin Bu Yeni Ong sama Dr. Endang ada lagi yang Selamat pagi, Bu Dr. Endang. Pagi, silakan Bu. Saya mau tanya, tadi ngechat belum dijawab. Oke, iya minta maaf.
Ya silahkan Kenalkan Bu. nama saya Suryani dari Oke, Jogja Bu saya. oke Bu Sri, silahkan. Mau tanya tadi kan saya telat masuk karena ada kepentingan. Mau tanya mengenai sakit mah itu loh dokter. Nggih. Itu selain madu produk apa saja yang dikonsumsi dan dosisnya berapa? Oke, selain Clover Honey, Bu bisa konsumsi Dynamic Trio Enzim Mineral sama propolis atau propoelik. Ini tergantung Ibu mau pilih yang mana, boleh ya, pilih salah satu seperti itu. Nah, untuk dosisnya Ibu bisa kalau memang kondisinya akut, ini bisa dosisnya sampai 3 kali. Tapi nanti di awal bisa dimulai dari 1 ya, kemudian 2 hari berikutnya dinaikkan 2 kali, setelah 2 hari lagi dinaikkan 3 kali seperti itu. Sebelum Ya. makan atau sesudah makan, dokter? Kondisi paling bagus memang sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong supaya bisa terserap sempurna. Tapi kalau misalkan ya, kalau untuk misalkan Ibu masih kerasa perih gitu mungkin ya minum madunya bisa dicampur dengan air ya. Kemudian untuk propolisnya itu bisa digerus ya, ditumbuk gitu supaya memang enggak kontraksi banyak. Kalau pakai propoelik ya tinggal dibuka kapsulnya seperti itu ya. Termasuk enzim mineralnya bisa ditumbuk. Tapi kalau Ibu minum langsung berupa tablet tadi enggak masalah, enggak perih ya langsung diminum seperti itu. Jadi perihnya bukan karena enggak cocok sama produknya ya, karena masih ada lukanya di dalam lambung. Jadi ketika kena sesuatu yang agak bentuknya keras gitu pada saat kontraksinya jadi lebih perih seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Selamat pagi. Pagi, Bu Suryani. Oke, Bu Yeni Ong. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman untuk menjawab mengumpulkan pertanyaan atau mencari pertanyaan lagi, bisa saya umumkan bahwa kita tadi kan saya sempat menyinggung nih bahwa apakah masalah lambung ini bisa mengganggu ke penampilan wajah kita. Masalah gangguan-gangguan mungkin seperti jerawat atau penuaan dini gitu, Dok. Ya, kalau ke arah jerawat memang bisa. Jadi ada beberapa karakteristik jerawat yang memang itu penyebabnya bukan ya sekedar di wajah, tapi kondisi pencernaannya yang nggak bagus. Dan itu khas banget. Biasanya kalau jerawatnya itu munculnya di ini ya, munculnya selalu di situ, nggak pernah kemana-mana, di dahi atau di pipi gitu. Nah, ini kita mesti curiga ada gangguan dari lambung. Jadi kalau mau diterapi, selain terapi dari luar untuk jerawatnya, juga dari dalam dibetulin lambungnya dengan cara apa? Yaitu tadi yang saya sharingkan, konsumsi rutin, Clover Honey, propolis atau propoelik, dan enzim mineral. Seperti itu. Ngaruh? Ngaruh berarti. Oke dok. Berarti nanti kita ada hubungannya dengan lambung. Nanti tanggal 24 November ini juga kita akan mengadakan acara Beskin. Itu adalah acara kita bagaimana kita bisa sehat kulit wajah kita. Jadi nanti kita bisa share lagi itu flyernya. Itu mungkin bisa. Kan itu bahas jerawat itu besok juga ya. Jadi lebih detail lagi. Jadi akan lebih detail lagi. Ternyata ada hubungannya antara stres dengan lambung gitu kan selain makanan. Dan ada hubungannya juga antara lambung dengan kecantikan. Mungkin kok ini jerawat sudah dirawat, sudah diapa, ternyata ada hubungannya juga dengan lambung. Nah, ini nanti tanggal 24 kita akan mengadakan acara Beskin. Ini adalah skincare kita yang fokusnya juga untuk kesehatan kulit kita. Jadi tidak ada, nanti akan diinformasikan flyernya selanjutnya. Oke. Terus juga ini ada dari Bu siapa? Bu Ria Ananta. Bu dokter, maaf, bisakah dosis pemakaian untuk penanganan MAH tadi diulangi lagi? Siaran ulang, dokter, silahkan. Oke, untuk kondisi awal itu bisa diminum 1 kali 1 ya selama 2 hari pertama. Tujuannya untuk apa sih? Untuk adaptasi karena kondisinya kalau memang sebelumnya belum pernah konsumsi produk HDI atau mungkin nutrisi yang kualitasnya tinggi ya, maksudnya yang komposisinya lengkap, itu memang adaptasi dulu. Nah setelah itu, setelah 2 hari bisa dinaikkan 2 kali, kemudian 2 hari lagi bisa dinaikkan 3 kali.
Nah, untuk madunya sebenarnya nggak harus 1 kali ya. Kalau kondisi memang kok perih gitu, itu bisa diminum lagi nggak apa-apa selama nggak ada diabetes. Tapi kalau ada diabetes, sehari cuma maksimal 1 sendok makan. Jadi kalau misalkan mau diminum 3 kali, ya berarti 1 sendok makan itu dibagi 3. Tapi kalau nggak ada diabetes, it's okay. Ibu mau minum 3 kali, 4 kali nggak apa-apa ya. Kalau diminum langsung masih perih, dicampur sama air. Klaver honey-nya diminum untuk melapisi dinding lambung supaya asam lambungnya tadi ngerjain madu, bukan ngerjain dinding lambungnya. Bu Dokter, Ya. ini saya Ria Ananta ya. Jadi pemakaian konsumsi madu tersebut itu 1 hari 1 sendok makan ya Bu Dokter? Untuk kalau yang punya diabetes, Ibu. Kalau tidak ada diabetes, sekali minum 1 sendok makan. Oke, karena selama ini saya minumnya agak uraan Bu Dokter. 3 kali 1 sendok makan. Oh, enggak apa-apa itu. Dan puji Tuhan mas saya nyaman. Enggak apa-apa, selama tidak ada masalah diabetes, itu nanti kita minum madunya meskipun lebih dari 3 kali nggak apa-apa. Oh, enggak masalah. Oke. Kalau kondisi diare gitu ya, kalau ada diare ya ini juga kaitannya dengan pencernaan ya, meskipun sudah turun lagi ke bawah, bukan masalah lambung gitu. Ya, itu kalau lagi diare itu biasanya kan kita menanganinya itu supaya nggak lemes, supaya nggak dehidrasi kan minum Oralit. Nah, untuk ini Bapak Ibu kalau kondisi itu di rumah ada Klaver honey, bisa minum air Klaver honey sesering mungkin. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Jadi pengganti Oralit ya? Iya, bisa. Oke, sip. Jadi ya, pengalaman saya, dokter, saya kan ada kasus mah dan hemoroid ya. Untuk hemoroid itu saya sudah pernah operasi tahun 2003 dengan Dr. Abdul Syukur waktu itu. Ya. Ya, terus kemudian semenjak saya pindah di Solo ini kumat lagi. Selama 4 tahun terakhir ini wah, luar biasa siksaannya. Udah diobatin macam-macam, mulai dari yang lidah buaya, yang daun merah, yang daun wungu, tetek bengek, wes segala macam wes gak karuan. Akhirnya terus saya minum ini yang uraan minum madu ini. Lah kok tahu-tahu kok lancar. Ya nuwun sewu ya, BAB-nya juga lancar sehingga hemoroid saya makin lama makin malu untuk menampakkan diri begitu. Alhamdulillah, luar biasa. Ya ampun, puji ternyata ujung-ujungnya HDI lagi ya apa sih? tiwas pencernaan saya dimasuki macam-macam. Itu bukan suatu kebetulan Ibu ya, sudah memang ditunjukkan seperti itu. Ibu bisa tambahkan konsumsi propolis atau propoeliknya ya untuk membantu mengurangi hemoroidnya. Dan yang menarik, dosisnya bagaimana Ibu untuk propolis dan propoelix? Bisa salah satu ya Ibu, mau propolis atau propoelix. Ya. Kalau kondisi itu si dianya lagi membesar atau lagi merasa unjuk gigi gitu ya, itu bisa 3 kali 1. Tapi kalau sudah dia sudah menutup gitu, udah enggak muncul lagi gitu ya, untuk pencegahan bisa 1 kali. Oke Bu, siap. Ya, memang barangnya ada kok. Cuman aja rada ndablek gini. Oke, terima kasih Bu Dokter Endang. Thank you sharingnya ya Bu. Ya, bisa manfaat untuk kita semua. Amin. Oke Dok, ini dari Bu Eva Juwaria. Bu Dokter, mau tanya, kalau saya telat makan terus pusing, itu kenapa ya Dok? Itu mah apa lambung ya? Tolong pencerahannya. Saya kalau telat dapat duit juga pusing Bu. Saya juga. Loh Bu, tapi untung ya di HD ini kita nggak pernah telat ya. Malah maju kalau hari libur on time. Ya, tanggal 7 selalu ya maksimal udah terkirim. Ya, Ibu, jadi pusing itu sebenarnya ada reaksi alami tubuh kita ketika terjadi sesuatu di dalam tubuh kita yang nggak beres atau ada sesuatu yang nggak normal. Itu jadi alarm normal dari tubuh kita. Nah, dalam hal ini salah satu alarmnya adalah ini butuh nutrisi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi ketika memang telat makan, otomatis nutrisinya belum nyampe ke otot, ya ototnya nggak kebagian nutrisi, sementara ototnya ini dipakai kerja terus
maka si otot akan ngontak ke otak, aku ini butuh makan, aku ini butuh tenaga, cepetan makan. Nah udah dikasih lapar nih, asam lambungnya keluar perih tapi nggak makan-makan. Nah akhirnya sama otak diginin, ya udah tak bikin pusing aja biar kamu makan. ini istilah guyonannya ya Ibu, tapi seperti itu alurnya. Saya buat cerita seperti itu, bisa dibayangkan gitu kan ya. Jadi memang ya itu pusing bisa jadi salah satu alarm ketika kita memang telat makan. Karena memang otot kita kekurangan yang harusnya sudah dapat pasokan makanan belum dapat. Ya. Jadi solusinya gimana? Makan, Bu. Kalau belum ada makanan, bawa Clover Honey kemana-mana ya. Itu taruh di botol yang kecil gitu, enggak apa-apa. Telat makan, minum Clover Honey aja. Karena Clover Honey ini juga energi yang siap pakai. Jadi ketika kita belum sempat makan, tapi kemudian minum Clover Honey, selain melapisi untuk lambungnya, juga untuk tenaganya. Seperti itu. Oke, Dok. Oke, thank you. Oke. Ada tambahan. Saya punya teman itu, beliau ini kena diabetes. Masih muda umurnya, tapi sudah kena diabetes, dan beliau memberitahu saya triknya. Kalau lapar malam hari. Jadi teman saya ini karena sakit diabetes, maka jam 7 itu sudah berhenti makan. Oke, cuman kadang-kadang kan masih melek nih sampai jam 10 malam gitu kan. Nah, kalau perutnya kerucuk-kerucuk, disiasati dengan minum Polonergy itu 2. Itu masih aman ya, Dok? Minum air hangat sama minum Polonergy 2. Jadi enggak kerucuk-kerucuk perutnya katanya. Nah, ini yang menarik ya, karena memang produk HDI ini memang karena makanan kesehatan, jadi nggak ada dosis ya. Jadi maksudnya nggak ada overdosis. Jadi konsumsinya sesuai kebutuhan. Kalau 1 cukup ya 1, kurang ya bisa 2, 3 nggak apa-apa. Nggak ada overdosis kayak obat. Kalau obat dosis 1 kali 1 ya jangan coba-coba minum 3 kali 1. Nanti pasti akan dibawa ke UGD. Seperti itu. Ya. Oke, makasih, Dok. Oke, sama-sama. Oke, thank you semuanya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada lagi enggak ini? Oke, Bapak Ibu, mungkin informasi lebih lengkap tadi ya, bagaimana cara mendapatkan produknya, kemudian bagaimana caranya supaya kita berbelanja produknya ini bebas lambung, tapi tidak menggunakan uang pribadi kita. Jadi gimana caranya? Nah, itu nanti ikutin besok jam 10 pagi, itu akan ada peluang usaha harian. Jadi tidak ada salahnya seperti hal yang dilakukan oleh Bu Yeni Ong, oleh Dr. Endang Willianti. Beliau adalah seorang dokter dan seorang profesional di sebuah perguruan tinggi swasta ternama, masih mau membuka diri untuk memiliki multiple income. Nah, besok pagi, hari Jumat sama Sabtu pagi jam 10 itu akan ada informasinya, peluang usaha harian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ikutin, bertanya kepada siapa yang mengajak Bapak Ibu hadir di acara pagi hari ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pagi hari ini. Jadi kami sangat berbahagia Tuhan sudah mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Yeni Ong, Dr. Endang, dan saya pribadi ini ada yang jadi manfaat, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Allah mengizinkan itu ada manfaatnya. Dan jika kita bertiga tadi ada satu hal yang tidak berkenan, itu datangnya dari kita, datangnya dari kekurangan kita, yang kita semuanya juga masih belajar. Jadi kami tutup acara pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan, tetap menjadi berkah, dan menjadi seorang yang sangat rendah hati, seperti halnya Bu Yeni Ong dan Dr. Endang Willianti masih mau meluangkan diri untuk menjadi bagian dari sekolah gratis SMA Selamat Pagi Indonesia, dan kami semua bersedia membantu Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami membesarkan sekolah gratis. Kami bersama-sama butuh berbandingan tangan bersama-sama. Oke, sehat selalu untuk Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat pagi. See you. Bye. Bye.